Shalom, saudara. Kembali kita bertemu dalam Kingdom Lifestyle kita. Setelah beberapa hari ini ada kendala teknis yang harus kita perbaiki. Dan KLS kita, Kingdom Lifestyle kita, ada dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 sampai yang ke-12 dan Markus pasal yang ke-16. Ada hal yang sepele tapi ini sangat berbahaya dalam hidup saudara. Saya katakan berbahaya karena sebab ini bisa merugikan hidup saudara. Berbahaya yang pertama itu adalah begini, memastikan keraguan-raguan. Ini dia. Semestinya saudara ragu, tapi saudara berani memastikannya. Sebagai contoh, saudara memastikan saudara akan hadir tepat waktu. Tetapi sesungguhnya saudara ragu-ragu karena masalah macet, kemudian traffic, kemudian lalu lintas dan lain sebagainya. Dan ini berbahaya sebab ketika saudara datang terlambat, maka orang tidak lagi mempercayai saudara. Apalagi kalau itu saudara lakukan dengan seringkali. Kemudian yang kedua, ini jauh lebih berbahaya daripada bahaya yang pertama tadi, yaitu yang kedua adalah apa? Meragukan kepastian. Ini dia. Contohnya, saudara ragu bahwa besok pagi matahari akan terbit. Nah ini suatu hal yang mestinya mungkin saudara membantah, nggak mungkin meragukan hal-hal seperti itu. Tetapi betapa sering, bahkan seringkali kita sesungguhnya melakukan hal-hal yang seperti itu, yaitu meragukan hal-hal yang pasti. Sama seperti murid-murid Yesus dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ke-11. Ketika itu Yesus bangkit dari kematiannya dan dia menampakkan diri kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Lalu Maria menyampaikan, memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang sedang berkabung dan meratapi kematian Yesus. Dan para murid Yesus yang selalu bersama Yesus itu ternyata tidak mempercayai kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh perempuan ini. Saya bacakan dalam Markus 16 ayat yang ke-10 dan 11. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Garis bawahi di sini. Ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya, tetap mereka tidak percaya. Nah, saudara, lihat saudara, murid-murid Yesus tidak percaya karena pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis. Perhatikan saudara, situasi seringkali membuat saudara meragukan kepastian. Ini dia. Dan ini sangat berbahaya karena ini akan menguras pikiran saudara, tenaga saudara, waktu saudara, dan membuat saudara menjadi lemah, membuat saudara tidak memiliki ide-ide baru. Dan seringkali dalam kondisi seperti ini, maka saudara seringkali berkata begini, aduh saya tidak lagi harus melakukan apa, pikiran saya buntu, berdoa juga sudah nggak bisa. Seringkali itu yang terjadi. Memang pengalaman ini pengalaman yang sangat manusiawi mestinya saudara. Tetapi seringkali dalam kedukaan dan pergumulan yang berat, kita meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Saudara terbawa bahkan tenggelam dalam arus pergumulan dan situasi yang dan pada akhirnya begini, situasi lebih menguasai saudara daripada iman saudara. Sehingga saudara menjadi kurang percaya dan hal itu sangat berbahaya. Padahal yang bekerja, yang mendatangkan keajaiban dalam hidup saudara itu adalah iman saudara. Dan itu memang tidak masuk akal. Dan ketika situasi lebih menguasai iman saudara, maka iman saudara tidak bekerja. Dan itu akan membuat hidup saudara menjadi lebih berat. Saya katakan di sini bahwa saudara bukannya tidak percaya, saudara bukannya berpaling kepada Tuhan. Di sini saya katakan bahwa saudara kurang percaya. Sebab kepercayaan saudara pada Tuhan masih ada. Mungkin saudara berkata sudah tidak bisa lagi berdoa apalagi memuji Tuhan. Tapi saudara mestinya masih percaya. Karena apa? Saudara masih bisa protes dengan Tuhan. Saudara masih bisa marah dengan Tuhan. Nah itu tandanya saudara masih percaya Tuhan. Tapi kadarnya kecil, kadarnya rendah saudara. Apapun kondisi saudara saat ini, saya ajak saudara untuk tetap memilih percaya Tuhan. Sama seperti Yesus untuk memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam untuk menebus dosa-dosa saudara. Dan arti kata memilih ini sesungguhnya adalah begini. Artinya memilih itu adalah begini: menentukan, mencari, dan memisah-misahkan. Ini dia. Dan dari arti tersebut sesungguhnya saya berani berkata bahwa itu lebih tepatnya adalah memilah saudara, bukan memilih. Karena memilih itu berbeda dengan memilah. Memilih itu antara ya dan tidak, salah atau benar, dosa atau tidak. Tetapi memilih itu lebih spesifik, lebih personal saudara. Dalam kekristenan, saudara diajar Tuhan untuk memilah. Bukan benar salah, tetapi manfaat apa, kegunaan apa yang saudara peroleh dari situ. Kalau kekhawatiran, ketakutan, dan kemarahan, entah kepada situasi atau entah kepada Tuhan, itu tidak membawa hasil. Yang saudara harus lakukan adalah memilah bahwa hal itu tidak penting.
Dan saudara pada akhirnya harus memilih, saudara harus tetap percaya. Sebab khawatir, takut, marah itu akan menutup ide-ide dalam hidup saudara, kreativitas dalam diri saudara. Bahkan ketika Tuhan menolong saudara pun, saudara anggap itu hantu saudara. Bicara tentang hari esok memang tidak ada seorang pun yang tahu, tentu saja. Itulah sebabnya kita semua tanpa terkecuali pasti merasa khawatir, pasti merasa was-was. Karena memang tidak tahu, tidak ada yang tahu mengenai hari esok. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan memberikan kepastian buat saudara. Orang di sekitar saudara bisa pilih kasih kepada saudara, tetapi itu Tuhan tidak pernah pilih kasih, itu pasti. Orang di sekitar saudara bisa menghina tentang kekurangan saudara, tetapi Tuhan tidak pernah melakukannya, dan itu pasti. Orang di sekitar saudara menolak keberadaan saudara bahkan, tetapi Tuhan tidak menolak saudara, tidak pernah bahkan, dan itu pasti. Jadi saudara, Yesus datang untuk mati, itu pasti. Karena untuk menebus dosa saudara, Yesus mati dan pasti bangkit. Itu untuk mengalahkan kematian agar saudara tidak mengalami kematian yang kekal di neraka. Yesus bangkit dan pasti naik ke sorga, itu untuk menyediakan tempat untuk saudara. Di dalam Yesus semuanya pasti. Dan tidak semoga hari ini berhenti meragukan apa yang sudah pasti. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara.